Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, selamat jumpa lagi dengan channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tema tentang keadaan Allah. Berbahagialah, jangan iri, jangan sedih, karena Allah Maha Adil. Baiklah, dunia ini tidak akan ada keadilan. Ya. Pernahkah Anda merasa miskin dan orang lain kaya? Mungkin pernah Anda berpikir seperti itu, merasa seperti itu. Pernahkah Anda merasa bodoh dan orang lain pintar? Nah, tentunya mungkin pernah. Ya. Ada di antara kita pernah seperti itu. Pernahkah Anda merasa jelek dan orang lain ganteng atau cantik? Pernahkah Anda berpikir enak anak raja, ya begitu lahir sudah mewarisi tahta dan harta yang banyak? Pernahkah Anda berpikir enak anak presiden, ya, begitu berkarir, ya, sudah mewarisi popularitas dan dapat jabatan tinggi? Pernahkah Anda menggerutu, ya, begini nasib jadi bawahan, ya, diatur-atur sama atasan misalnya? Terus pernahkah Anda mengeluh, aku bekerja dari pagi sampai petang, hasilnya cuma bisa buat makan sehari, sementara orang lain tanda tangan sekali saja sudah bisa beli rumah mewah? Pernahkah Anda merasa dari masa kecil sampai tua belum pernah menemui nasib baik? Setiap hari dihadapkan pada kesulitan hidup silih berganti. Pernahkah Anda melihat orang lain dari kecil sampai tua hidup enak, sehat, tidak kurang apapun? Ini beberapa butir bukti, ya, bahwa di dunia ini tidak ada dan tidak akan ada keadilan. Tapi pertanyaan berikutnya, Allah kan Maha Adil, kok faktanya begitu? Nah, lalu mana keadilan Allah? Nah, setelah Anda merasakan atau memikirkan salah satu hal di atas, mungkin Anda berprasangka bahwa Allah tidak adil. Nah, tetapi Anda berprasangka demikian itu ketika Anda melihat ke atas yang lebih dari Anda. Nah, mungkin juga Anda tidak pernah mengatakan demikian ketika melihat ke bawah. Ketika Anda melihat ke bawah, orang yang nasibnya lebih jelek dari kita, meskipun Anda tahu Allah tidak adil karena melebihkan Anda dibanding yang lain, Anda diam, setuju gitu, seolah-olah rela Allah demikian, ya. Nah, artinya kita juga tidak adil kepada Allah. Yakinlah Allah Maha Adil. Jadi ada yang diuji dengan hal positif, kenikmatan, kelebihan, dan ada juga yang diuji dengan hal yang negatif, kesengsaraan, kekurangan, kesulitan. Maka demi keadilan Allah akan menagih tebusan atau rekening, ya, kepada yang dapat nikmat dan memberi kompensasi kepada yang dapat kesengsaraan dan kesulitan. Nah, kalau tidak begitu, Allah tidak bisa mewujudkan sifat Maha Adilnya. Ya. Allah berjanji untuk mengadili, dan yakinlah janji Allah itu pasti diwujudkan. Itulah sebabnya Allah mengadakan alam akhirat, ya, untuk menggenapi keadilan. Sebab dunia ini, ya, sulit tegakkan keadilan dan tidak mungkin, ya, mustahil bisa keadilan dunia ini. Nah, tanpa akhirat, ketidakadilan itu tidak terselesaikan, tidak tertuntaskan. Nah, oke, kita sekarang lihat pengertian adil. Dalam Al-Quran ada dua istilah yang bermakna adil, yaitu adl, ya, dan qist. Ya. Dalam Kamus Munawir, adl bermakna meluruskan, menyamakan, menyekutukan, pembalasan, tebusan, sepadan, sama, rata. Sedangkan qist, ya, selain bermakna adil, keadilan juga bermakna bagian, mengangsur, membagi-bagi, neraca, timbangan, premi. Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berdagang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Oke, di dunia tidak bisa adil. Bagaimana? Kenapa? Ya, ada beberapa alasan dunia ini tidak bisa adil. Antara lain, pertama, supaya sebagian memanfaatkan sebagian yang lain. Ya, kemudian kedua, untuk ujian atau cobaan hidup manusia, dan ketiga, untuk ladang amal manusia. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama, sebagian memanfaatkan yang lain. Allah harus menciptakan manusia berbeda derajat, ya, agar sebagian memanfaatkan sebagian yang lain. Sebagaimana dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya. Rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu
Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Az-Zukhruf ayat 32. Jika tidak ada perbedaan, roda kehidupan tidak akan bisa berjalan. Ya. Orang kaya tidak bisa nyuruh orang lain karena sama-sama kaya. Ya. Pengusaha tidak bisa cari tenaga kerja. Ya. Kemudian kedua, untuk menguji manusia. Dalam salah satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi ini. Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang diberi kebaikan, ada juga keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Anabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Berikutnya ujian bagi orang kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Amal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa'. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, tetapi orang-orang yang diberikan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan bisakah bersabar? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Lakana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Berikutnya sebagai ladang amal. Orang yang berkecukupan, berkelebihan, umumnya kurang bekerja. Mereka misalnya hidup dari kekayaan orang tuanya. Sebaliknya orang yang kekurangan, umumnya banyak bekerja, yang akan mendatangkan banyak pahala tentunya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, Lisa, intinya adalah jangan iri. Kita tidak boleh iri karena apa? Pertama, semua kenikmatan ada risikonya, ada rekeningnya lah, ada tagihannya. Kalau istilah di kita itu harus bayar pulsa, harus bayar token, harus ada tebusannya. Nah, semua begitu juga kesengsaraan, kesulitan itu nanti ada kompensasinya. Nah, kehidupan dunia ini palsu, dan kehidupan akhirat lah yang sebenarnya yang asli. Yang penting bagi kita adalah berusaha agar menjadi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pertama, kenikmatan akan ada tebusannya. Coba kita pikirkan dulu, bandingkan orang yang punya kekuasaan dengan rakyat biasa. Tentunya yang punya kekuasaan akan dimintai tanggung jawabnya dibanding yang tidak. Berikutnya, bandingkan orang yang normal dengan yang maaf misalnya cacat. Pasti yang normal akan dimintai tanggung jawabnya terhadap kenormalannya. Bandingkan pula yang punya rumah mewah dengan yang rumah gubuk ya. Tentunya yang punya rumah mewah itu lebih berat pertanggungjawabannya dibanding yang punya gubuk. Bandingkan juga yang ganteng atau yang cantik dengan yang buruk rupa ya. Yang ganteng dan cantik tentu akan lebih besar tagihan syukurnya dibanding yang jelek. Jadi semua kenikmatan akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana Allah firmankan? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megah di dunia itu.
Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengisahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari dan berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nah, mereka kemudian mendatangi salah seorang sahabat Ansor. Sahabat tersebut menjamunya dengan menyembelih seekor kambing. Setelah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya engkau benar-benar akan ditanya mengenai hal ini pada hari kiamat kelak. Rasa lapar telah membuat kalian keluar rumah, lalu kalian tidak pulang sehingga kalian mendapatkan ini, dan ini adalah bagian dari kenikmatan. Dalam ayat lain, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang punya keutamaan tebusan keutamaannya. Hud ayat 3. Dalam satu hadis Imam Bukhari 5213, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka Dia akan mengujinya. Allah akan mengujinya ketika dapat jabatan misalnya. Nah, di situ ada ujian keimanan. Kadang lingkungannya menggoda untuk berbuat dosa. Nah, sebaliknya musibah atau segala kesulitan akan ada kompensasinya. Dalam satu hadis Bukhari 52110, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Bagaimana jika kesalahannya sudah terhapus? Ya, tentu akan menjadi suatu tebusan kebaikan. Dalam Bukhari 5221, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian dia mampu bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga. Ya, tentu saja tidak hanya penyakit mata ya, tapi semua penyakit. Kehidupan dunia itu palsu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, amal hayatud dunya illa la'ibun walau ladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan segala senda gurau belaka, dan sungguh kamu akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kamu memahaminya. Yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu alim. Inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Bisa kesengsaraan dan kenikmatan dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Dalam satu hadis dikisahkan Rasulullah SAW bersabda, orang termewah sedunia yang termasuk penghuni neraka didatangkan pada hari kiamat. Lalu dicelupkan sekali ke neraka. Setelah itu dikatakan padanya, wahai anak cucu Adam, apa kau pernah melihat kebaikan sedikit pun? Apa kau pernah merasakan kenikmatan sedikit pun? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rob. Kemudian orang yang paling sengsara di dunia, yang termasuk penghuni surga, didatangkan, kemudian ditempatkan di surga sebentar. Setelah itu dikatakan padanya, hai anak cucu Adam, apa kau pernah melihat kesengsaraan sedikit pun? Apa kau pernah merasakan sengsara sedikit pun? Ia menjawab, tidak demi Allah, wahai Rob, dan tidak pernah merasa sengsara sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan pun. Jadi lupa ya, saking nikmatnya dunia itu lupa. Begitu juga yang sebaliknya. Akhirat itu lebih tinggi dan lebih besar keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Pemirsa, koleksi tas mewah, sepatu mewah, jam tangan mewah itu tidak ada apa-apanya. Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, bisa kekurangan bagi seorang kadang bisa jadi kelebihan jika disyukuri. Ada orang dengan wajah kurang misalnya, tapi karena disyukuri bisa terkenal dari kurangannya itu. Dalam suatu ayat Allah berfirman, innallaha la tufadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la tufadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Sungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia,
tapi kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Pemirsa, meskipun di dunia ini tidak mungkin ada keadilan, namun Allah sudah menampakkan, ya, mencerminkan keadilan dalam banyak hal. Kadang manusia yang punya kelebihan juga diberi kekurangan. Ada yang punya wajah cantik tapi nasibnya jelek terus misalnya, ya. Beberapa kali punya suami karakternya tidak menyenangkan. Ada yang cantik, ganteng, kelakuannya memprihatinkan. Ada yang punya wajah jelek bahkan cacat tapi punya suami setia dan sayang. Itu kelebihan. Ada yang pintar kuliahnya tapi kurang pandai gaul, ya, sehingga karir pekerjaannya kalah dengan yang kurang pintar tapi bisa gaul misalnya. Ada yang tidak punya tangan, ya, tapi kakinya terampil, ya, seperti tangan orang normal. Nah, pemirsa, kebanyakan Rasul mencontohkan menghindari kemewahan, ya. Makin banyak kita menikmati dunia ini, makin besar kening tebusan di akhirat nanti, ya. Karena itu Nabi SAW menghindari kemewahan, karena setiap kenikmatan dari kemewahan itu akan mengurangi kemewahan di akhirat. Nabi SAW misalnya lebih memilih tidur di atas tikar ketimbang di kasur. Ini dalam hadis Bukhari 4532, 4792. Kemudian Nabi SAW juga melarang menggunakan bejana atau alat minum dari emas, perak, sutra, yang ada di banyak hadis, ya. Nabi SAW melarang kami memakai kain sutra, dibaj, yaitu sejenis sutra, dan tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Beliau bersabda, itu semua untuk mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak. Nabi SAW juga tidak mau memakai cincin emas. Ini dalam salah satunya Bukhari 6754. Jadi jelas bahwa yang dapat di dunia tidak dapat di akhirat, dan jika ingin dapat di akhirat, hindari memakainya di dunia. Nah, boleh jadi Anda kikir. Nah, ada hikmah di balik kekurangan kita. Jika seorang jadikan miskin, mungkin kalau kaya jadi kikir. Atau Taubah 7576. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi la saddaqanna wa lakunanna minas shalihin. Lamma atahum min fadlihi baqilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Sebagai kesimpulan, yakinlah Allah itu Maha Adil. Allah akan mewujudkan keadilannya. Jika sekarang belum dapat apapun, yakinlah kelak dapat di akhirat. Silakan nikmati semua yang ada di dunia, tapi yakinlah di akhirat tidak kebagian. Di dunia tidak mungkin bisa tegak keadilan yang hakiki. Itulah sebabnya Allah mengadakan alam akhirat, karena sifat Maha Adilnya. Jadi berbahagialah, jangan sedih, jangan iri. Nanti kita dapatkan asalkan bersabar. Syukuri saja apa yang kita dapatkan hari ini. Yang punya banyak kelebihan, ingat jangan habiskan di dunia ini, yang dunia yang palsu ini. Penutup, Allahu a'lam, hanya Allah yang paling mengetahui. Jika ada benarnya tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, bagi yang belum ya, Anda subscribe, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.